Halo Snake, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini masih ngelanjutin video dalam rangka menyambut rilisan Pengabdi Setan 2 Communion. Satu hal yang paling menarik ya kalau habis nonton filmnya Joko itu apapun filmnya adalah soal berteori. Berteori, oh kaitannya film Joko yang baru ini dengan film lama dia apa? Atau oh sebenarnya ada pesan-pesan terselubung apa di sini? Itu selalu menarik apalagi di universe Pengabdi Setan yang banyak banget menyimpan misteri. Dan kali ini gue akan menyampaikan beberapa teori ya. Entah itu teori yang menghubungkan antara Pengabdi Setan universe dengan universe Joko secara lebih luas, atau teori soal rahasia-rahasia di balik ceritanya yang masih banyak banget misteri di situ. Of course nggak ada jaminan semuanya benar, dan di sini gue bukan sok menganalisis, nggak. Just for fun aja, bukan sesuatu yang perlu diseriusin. Jadi kalau kalian punya teori yang lain atau teori yang berbeda bisa dibagi di kolom komentar. Dan tentu saja karena ini ngomongin teori, akan ada banyak spoiler, baik untuk Pengabdi Setan 2, Pengabdi Setan 1, atau beberapa filmnya Joko yang lain. Tapi mostly soal Pengabdi Setan ya spoilernya. Oke, kalau gitu karena cukup panjang ini ceritanya yang akan dibahas, jadi langsung aja kita mulai. Untuk yang awal kita mulai dari yang agak ringan-ringan dulu nih. Sesuatu yang mungkin udah banyak orang tahu dan gak terlalu berat pembahasannya, yaitu soal kaitan antara Pengabdi Setan 2 dengan film-film Joko yang lama. Satu yang paling jelas soal Hirosase ya, Hirosase yang ada di Pintu Terlarang. Teori ini udah nongol sebenarnya sejak 2009 pas Pintu Terlarang tuh baru rilis, dan bukan teori yang pertama kali diucapkan oleh penonton atau fans. Joko sendiri yang waktu itu ngasih clue-nya, gue inget pada saat dia masih aktif di Kaskus dengan username Jokster ya kalau nggak salah. Soal arti angka-angka di pintu ruangan manajer Hirosase di film Pintu Terlarang itu ada angka 42651378. Buat yang masih belum bisa memecahkan atau belum pernah dengar soal ini, kata Hirosase itu kita ganti jadi angka yang ada di pintu. H sama dengan 4, E sama dengan 2, R sama dengan 6, dan seterusnya urutan. Terus kita urutin dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 yang akan membentuk kata seahorse alias kuda laut. Sedangkan di Pengabdi Setan kedua, kuda laut nih nongol di berkas yang diterima sama Pak Budiman. Berkas misterius yang buat gue berpikir bahwa Hirosase adalah organisasi yang sama dengan organisasi Pengabdi Setan, organisasi yang menyembah setan. Dan diam-diam mereka tuh kekuasaannya udah sangat besar, udah sangat luas. Sebesar dan seluas apa? Nanti gue bahas ya. Kalau kalian lihat di salah satu adegan pas Budiman itu nerima berkas ya dari temennya, di atas meja tuh ada majalah Maya, majalah buatan dia, yang covernya bertuliskan Ramalan Kiamat Tanah Jawa. Soal Ramalan Kiamat ini ntar akan gue bahas lebih jauh, lebih explore lagi. Tapi ada film Joko lain yang juga menyinggung soal ramalan, yaitu Kala. Bedanya kalau di Kala tuh adalah ramalan Jayabaya ya, soal datangnya juru selamat. Nah yang gue pertanyakan adalah apakah dua ramalan ini saling berkaitan? Ramalan datangnya juru selamat dan ramalan soal datangnya akhir dunia. Seperti biasa di film Joko ada ibu hamil yang bernasib buruk. Satu-satunya yang nggak bisa dibilang buruk-buruk amat tuh cuman di Janji Joni ya. Selamat bayinya, cuman dia kontraksi dan kesakitan di pinggir jalan, tapi akhirnya selamat. Dan itu bisa dipahami soal Janji Joni adalah filmnya Joko yang paling light. Di Pengabdi Setan 2 itu ibu hamil jadi salah satu korban yang tewas di kecelakaan lift dan kemudian jadi pocong hamil ya, dan kemudian jadi pocong beranak. Seriously, itu adalah salah satu adegan paling fucked up di Pengabdi Setan 2. Pocongnya beranak tapi tidak lewat area yang seharusnya. Tuh kayak lu ngelepeh makanan gak enak gitu, gak muntah gitu, kayak gitu tuh pocong beranaknya. Dan itu masih sejalan sih sama motif-motif di film-film Joko sebelumnya. Pregnancy could be a bliss for some but also a curse for others. Terus juga ada beberapa cocok logi lain yang ini sebenarnya pure having fun, sama sekali nggak bisa dianggap serius. Misal jumlah orang yang mati secara keseluruhan di film Pengabdi Setan 2 ada 15 orang. Sedangkan rusun yang ditinggali Rini ada 14 lantai plus 1 lantai rahasia di atas yang artinya juga ada 15 lantai. Mungkin ini semacam keisengan Joko kali ya, buat menggambarkan gimana sih rusun ini sebenarnya adalah tempat yang melambangkan kematian gitu. Terus di salah satu adegan Wisnu, karakter yang diperanin sama Muzaki tuh bilang ke Rini, Tara Basro ya, kalau misalkan gak ada yang mau ngerawat dia setelah keluarganya meninggal, dia pengen ke panti asuhan aja gitu katanya.
Apakah yang dimaksud adalah panti asuhan Pengkor dari Gundala? Well, agak maksa mungkin, but still, namanya juga cocok logi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke teori yang rada berat nih, yang lebih berat. Beberapa teori yang lebih menyinggung ke arah gagasan besar soal pengabdi setan, soal ceritanya mau dibawa kemana, soal sebenarnya ini kisah soal apa sih, dan bukan tentang kaitan ke film-film Joko sebelumnya ya. Gue belum tahu asal nama Raminom ini dari mana. Buat yang punya teori mungkin bisa dibagi di komentar. Tapi buat gue dia bukan setan sesungguhnya. Bukan sosok yang ada di puncak rantai makanan, puncak kekuasaan tuh bukan. Dia itu semacam prophet, penyampai wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh the real Satan kepada para pengabdinya. Gue berteori gitu setelah ngelihat senjata yang dipakai Budiman di klimaks Pengabdi Setan 2 buat mengalahkan Raminom, buat mengusir dia lah ya. Gue nggak yakin tuh udah terkalahkan, sebatas dibikin takut, diusir gitu. Senjata itu adalah Pear of Anguish, itu alat penyiksaan dari abad medieval. Jadi cara kerjanya itu senjata dalam kondisi tertutup, itu dimasukin ke lubang korbannya. Bisa lubang mulut, bisa lubang vagina, bisa lubang dubur. Terus kemudian setelah masuk dibuka pelan-pelan. Nah, itu untuk alat siksaan, alat untuk menginterogasi siapa aja sebenarnya, tapi mostly itu alat dipakai untuk perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Jadi menurut gue Raminom ini bukan setan, tapi dia adalah penyihir dari abad pertengahan yang mendapatkan kekuatannya dengan cara mengabdi ke setan yang sesungguhnya. Ada dua kemungkinan kenapa dia disembah. Yang pertama adalah soal false god, Tuhan palsu. Jadi dia mendapatkan kekuatan, terus dia mengaku sebagai Tuhan kepada para pengabdi setan. Dia mengaku sebagai the real Satan gitu. Kemungkinan kedua, dia sebenarnya bukan disembah sebagai Tuhan atau sebagai setan, tapi ya sebatas itu tadi, prophet, sosok yang diagungkan, ya semacam nabinya para pengabdi setan gitu. Gue yakin satu hal yang paling banyak dipertanyakan penonton, even dari ending film pertama, adalah siapa sih identitas Batara dan Darminah. Batara tuh Fachri Albar, Darminah Asmara Bigel ya. Gue punya dua teori berbeda soal mereka nih. Teori pertama gini, di ending Pengabdi Setan 2 kalau kalian perhatiin Darminah kan nyeletuk. Jadi sebenarnya kita tuh ada di pihak siapa? Yang kemudian dibales sama Batara. Kita ya di pihak kita. Terus di pertengahan durasi Batara tuh sempet ketemu sama Budiman ya di halte bus. Dan mereka cuma ngobrol, nggak diapa-apain, Budimannya dibiarin aja. Dan balik lagi ke ending, kita sempat ngeliat foto mereka di antara para peserta KAA, Konferensi Asia Afrika. Dan di situ muka mereka sama persis, alias tidak bertambah tua, walaupun jarak antara KAA dan setting Pengabdi Setan 2 ada 29 tahun. That's why teori pertama gue menyebut bahwa mereka berdua adalah setan yang sesungguhnya. Kenapa Batara dan Darminah nggak banyak campur tangan, nggak berpartisipasi di klimaksnya, nggak menghalangi Budiman? Ya karena they're beyond that. Mereka bukan sosok yang pengen nampang gitu. Mereka menikmati jadi penonton dari semua kekacauan dan kematian yang ada gitu. Mereka cuma observe and enjoy. Ibaratnya nggak level kalau buat campur tangan. Mereka menikmati dipuja tapi sama sekali nggak tertarik untuk mengulurkan bantuan apapun ke para pengabdinya. They just wanna watch the world burn aja. Teori kedua gue agak beda nih. Teori keduanya adalah Batara itu merupakan perwujudan kebaikan, alias Tuhan atau dewa, sedangkan Darminah perwujudan keburukan, kejahatan, the real Satan. Nama Batara kalau mengacu ke KBBI kan artinya dewa, sebutan untuk dewa. Nah tapi kenapa dewa dan setan nih yang ada di dua kubu berlawanan malah digambarkan saling bermesraan di dua film ini? Mungkin buat gue Joko pengen ngasih perwujudan keseimbangan gitu, semacam yin and yang kali. Bahwa hitam dan putih, kebaikan dan kejahatan itu memang harus eksis secara bersamaan demi dunia yang seimbang. Dan bisa jadi Batara di halte bus itu benar-benar ngebantu Budiman melapangkan jalannya untuk bisa sampai ke rusun, karena dengan begitu terjadi keseimbangan. Di saat sisi hitam alias para pengabdi setan itu udah jauh lebih kuat ya, dengan bantuan Batara ke Budiman, sisi putih tuh jadi bisa bertahan hidup. Kalau enggak ya udah sisi hitam aja yang menang. Nggak seimbang akhirnya pertarungan itu. Tadi gue sempat mention ya, mempertanyakan sejauh apa sih para pengabdi setan ini, organisasi Herosase ini sudah berkuasa. Ya jawabannya udah kelihatan dari kemunculan Darminah dan Batara di foto KAA itu.
pemimpin negara yang datang di konferensi Asia Afrika, atau at least some of them or maybe most of them, udah jadi pengabdi setan. Mungkin konferensi itu juga ada intensi terselubung buat ngebahas langkah apa sih yang harus mereka ambil ke depannya untuk menguatkan kekuasaan mereka. KAA itu kan dimulai 18 April 55. Tapi menurut catatan sejarah, para pesertanya itu udah mulai datang sejak tanggal 16 April. Nah, bisa jadi mereka udah membahas itu secara nggak resmi, membahas rencana untuk menambah tempat ritual. Makanya rusun yang jadi setting film ini tuh mulai dibangun pada tanggal 17 April 1955. Dan bisa jadi ada banyak tempat lain yang mulai dibangun pada tanggal itu. Terus tadi gue sempat bilang nambah ya, karena buat gue Boscha itu termasuk tempat ritual yang udah ada sejak dulu. Karena kalau kalian lihat tuh pocong-pocong di Boscha itu masih baru gitu, belum jadi tengkorak atau apa, masih seger kayak pocong-pocong di rusun. Artinya sama kayak peristiwa di rusun, kemungkinan pada tanggal 16 April 1955 di mungkin area sekitaran Boscha itu juga terjadi pembantaian, juga terjadi tragedi, banyak orang mati untuk kepentingan ritual. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa tanggal 17 April? Nanti gue bahas. Berangkat dari beberapa teori tadi, gue ngerasa kalau the whole story of Pengabdi Setan ini sebenarnya adalah cerita soal kedatangan Antichrist ke dunia. Siapa Antichrist-nya? Of course Ian yang digambarkan di klimaks Pengabdi Setan 2 tuh bisa mengontrol ya, bisa mengendalikan semuanya soal para pengabdi itu. Dan tadi gue sempat ngelempar dua teori ya, soal Bathara dan Darminah. Dan terkait teori yang pertama nih, terkait teori bahwa mereka berdua sebenarnya adalah dua orang setan. Itu bisa aja seperti ini nanti. Ian, Bathara, Darminah adalah representasi dari anti-trinitas. Bathara itu Tuhan Bapa ya. Terus Darminah Roh Kudus, sedangkan Ian adalah Antichrist-nya. Jadi keseluruhan Pengabdi Setan ini adalah cerita soal kebangkitan Antichrist untuk membawa dunia menuju akhir, menuju kiamat gitu. Mungkin nyambung sama teori kiamat Tanah Jawa tadi yang muncul di majalah Maya. Dan kalau teori ini benar, bisa disimpulkan bahwa semua pengabdi setan adalah kebalikan dari cerita-cerita soal Christianity, termasuk hubungan antara Christ dan Antichrist. Kalau Christ itu kan lahir dari Virgin Mary ya, sedangkan Ian, si Antichrist, lahir dari perutnya Mawarni, dan benihnya juga bukan si bapak. Selama ini banyak teori yang muncul soal kesamaan inisial karakter ibu di film-filmnya Joko ya. Banyak yang menyamakan, yaitu MS. Mawarni Suwono di Pengabdi Setan, Menik Sasongko di Pintu Terlarang, semua tuh MS. Tapi gimana misal kalau S-nya itu sebenarnya nggak penting, karena S itu kan nama suaminya, nama si ibu sungguhnya kan yang depan, M. Mawarni, Menik, bahkan di PTJ juga ada Misni, Nyi Misni. Semua figur ibu namanya diawali huruf M, sama kayak Mary. Ngomongin soal kiamat dan second coming, sebelum itu terjadi, ada hal lain yang udah terjadi, yaitu kemunculan Four Horsemen of Apocalypse ke dunia. Dan di Pengabdi Setan 2 ada imageries yang mirip ke situ, yaitu pas di klimaks 4 kuda muncul untuk membunuh bapak. Jadi si bapak tuh diikat ke 4 kuda, dan kemudian 4 kudanya tuh berlari ke 4 penjuru yang bikin badannya tuh putus si bapak. Gue merasa 4 kuda ini adalah perwakilan dari Four Horsemen of Apocalypse itu. Dan kalau kita ngeliat di salah satu judul music score Pengabdi Setan 2 ada musik yang berjudul Four Horsemen of Apocalypse. Walaupun sebenarnya metode eksekusi yang dipakai untuk mengeksekusi bapak tuh nge-refer ke sebuah metode yang udah ada di zaman dulu. Beberapa orang yang dieksekusi pakai cara ini diantaranya Michael Pekarsky, Robert Francois Damiens, dan Francois Ravaillac. Alasan eksekusi mereka sama, membunuh raja. Bapak di sini juga berusaha untuk membunuh Ian, sosok Antichrist yang dianggap raja, pemimpin dari para pengabdi setan. Banyak yang bertanya-tanya juga nih, kenapa Wisnu kok bisa punya buku bahasa isyarat para pengabdi setan dan akhirnya bisa mengontrol mereka? Kenapa ibunya sakit? Kenapa bapaknya mati? Dan kemudian Wisnu takut melihat foto bapaknya. Apakah keluarga Wisnu dulunya juga pengabdi setan? Well, terkait latar belakang keluarga Wisnu ya ada kemungkinan ya mereka dulunya pengabdi setan, tapi kali ini bukan itu yang mau gue bahas. Gue ngerasa kalau Wisnu itu bakal jadi lawannya Ian, yang artinya kalau Ian adalah Antichrist,
Wisnu adalah the real Messiah. Jadi keduanya itu ibarat perwujudan sisi baik dan buruk yang sama-sama baru lahir ke dunia ya, karena masih bocah ya. Dan kelak bakal memimpin dua kubu umat manusia yang saling berlawanan. Wisnu bakal memimpin kubu manusia yang baik, Ian bakal memimpin kubu manusia yang jahat yang mengabdi pada setan. Dan kayaknya bukan kebetulan ya, Wisnu dikasih nama yang sama kayak Dewa Wisnu, yang menurut kepercayaan Hindu kan adalah sang pemelihara dan pelindung. Tadi gue sempat mention ya soal apa sih pentingnya tanggal 17 April. Sekali lagi di sini tuh gue merasa Joko bermain-main dengan elemen-elemen biblical, elemen-elemen religius, elemen-elemen sejarah. 17 April kalau pakai tata tulis Inggris kan jadinya adalah April 17, April 17. Yang kalau dikonversi jadi angka jadinya 417. Sedangkan di Matius bab 4 ayat 17 tertulis pemberitaan dari Yesus yang berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi di sini yang memberitakan bukan Christ, tapi Antichrist. Sehingga tanggal 17 April adalah tanggal di mana para pengabdi setan itu dalam tanda kutip bertobat untuk mencapai kerajaan surga sesuai kepercayaan mereka. Dan bisa jadi kelak puncak cerita universe pengabdi setan ini juga bakal terjadi pada 17 April, di mana kubunya Ian dan kubunya Wisnu tuh bakal saling berhadapan. Oke, tadi adalah beberapa teori gue soal pengabdi setan universe yang ya mungkin banyak dari kalian yang gak setuju, ngerasa terlalu cocok logi, terlalu maksa. Well, sekali lagi, it's just for fun. Cuman buat seneng-seneng, gak perlu diseriusin lah. Kalau ternyata salah ya udah emang gak serius, kalau ternyata bener wow. Tapi ya udah, intinya ini just for fun. Kalau kalian juga punya teori versi kalian sendiri silahkan di share. Oke, dan kalau gitu please jangan lupa like video ini, subscribe, and gua Rashid Hari. See you in the next video.